Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Desi Nursanti dari kelas 2 PAIC dengan nomor NPM 22163111100 MK Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Zainal Abidin. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Makkah pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, tahun 571. Ibunya bernama Siti Aminah dan ayahnya bernama Abdul Muthalib. Tahun kelahiran Nabi juga disebut dengan tahun gajah karena bertepatan dengan pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha Habasyah tengah menyerang Ka'bah. Namun dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala menghentikan pasukan gajah dengan mendatangkan burung ababil dan melempari batu kerikil kepada pasukan gajah tersebut. Kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW ini dijelaskan dalam surat Al-Fil yang berarti tahun gajah. Nabi Muhammad SAW telah ditinggalkan oleh ayahnya wafat sebelum usianya genap 3 tahun dan beliau pun dibesarkan oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Masa kecil Nabi Muhammad SAW terlahir dalam keadaan yatim di rumah Abu Thalib. Semasa ia kecil, Rasulullah SAW tumbuh dan menjalin kehidupan seperti anak kecil seperti biasanya. Lestarinya tradisi Quraisy pada zaman dahulu pada hari ke-18 setelah kelahirannya membuat ibunya Siti Aminah harus menyembunyikan Nabi Muhammad SAW ke pedalaman. Tradisi Quraisy ini terpaksa membuat Nabi harus tidak merasakan kasih sayang dari ibunya sendiri. Saat ia berusia 8 tahun hingga 10 tahun, ia harus berpisah dengan ibunya dan beliau diasuh oleh Halimah binti Syadiyah, yaitu ibu persusuannya, selama 3 tahun. Rasulullah SAW pun tumbuh menjadi anak yang cerdas dan baik tanggap dan bijaksana pada masanya. Masa remaja Rasulullah SAW terjaga dari segala perbuatan yang merugikan orang di sekitarnya. Dan pada usia 20 tahun, Nabi SAW itu merintis dan menekuni dunia perbisnisan. Ia pun memutuskan untuk berdagang dengan sahabatnya yaitu yang bernama Sa'id bin Abi Sa'ib. Barulah ketika menginjak usia 25 tahun, Rasulullah SAW menjalin kerjasama bisnis dengan seorang wanita yang bernama Siti Khadijah. Perkenalan Muhammad dan Siti Khadijah berawal dari dunia perniagaan atau perdagangan. Perempuan tersebut sudah biasa membiayai kafilah perdagangan di kota Mekah ke Suriah untuk kemudian membagi keuntungan bersama mitranya. Hal tersebut kemudian menjadi alasan bagi keduanya dalam melakukan perjalanan perdagangan. Dan pada pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah, karena beliau itu sebelumnya kan berdagang berduaan. Nah, seringnya Muhammad dan Khadijah melakukan kegiatan perdagangan tersebut membuat Khadijah merasa kian tertarik kepada Nabi Muhammad SAW. Perempuan tersebut pun akhirnya mengutus sahabatnya yaitu yang bernama Nafisah binti Umayyah untuk menyampaikan isi hatinya kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Siti Khadijah itu menyukai Rasulullah SAW. Nabi pun lantas menyampaikan kabar gembira ini kepada pamannya, yaitu salah satunya yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Lalu ia mendatangi rumah Khalid bin Asad dengan Muhammad SAW untuk melamar Khadijah. Tak lama dari lamaran tersebut, pada usia 28 tahun, Nabi pun menikahi Siti Khadijah. Dan dari itu Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama dari Allah SWT. Sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW mendapatkan beberapa karunia yang istimewa dari Allah SWT, seperti wajahnya yang terlihat bersinar dan bersih. Hal ini menjadi salah satu pertanda besar Allah SWT yang menandakan jika kedatangan Nabi Muhammad SAW itu ialah Nabi terakhir zaman, Nabi akhir zaman yang diutus oleh Allah SWT.
Suatu hari Nabi Muhammad SAW mendapatkan sebuah mimpi saat malaikat Jibril menghampirinya. Saat itu Rasul sedang berada di dalam Gua Hira sedang menyendiri di Gua Hira. Tepatnya yakni di samping Jabal Nur. Kemudian turunlah wahyu pertama dari Allah, yakni surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 4. Nah, lalu Nabi SAW dakwah. Nah, dakwah Nabi SAW waktu pertama kali. Nabi SAW selama ini menjalankan dakwah secara diam-diam karena ancaman kaum jahiliyah yang begitu menentang, bahkan sampai mengancam akan membunuh Nabi SAW. Sampai suatu ketika Nabi memulai dakwahnya secara terang-terangan. Dakwah ini dilakukan pertama kali pada keluarga paling dekat, yaitu kalangan Bani Hashim. Sebab itu hanya Ali bin Abu Thalib yang mau menerima lalu memutuskan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Abu Thalib, paman Rasul, ikut melindungi saat ia berdakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan tersebut tentu selalu mendapatkan pertentangan oleh kaum Quraisy. Bahkan beberapa orang menyebut Nabi itu gila karena menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Dan ada yang melempar Nabi Muhammad itu dengan kotoran, entah kotoran dari hewan atau apa gitu ya, kotoran. Abu Jahal dan Abu Lahab, pamannya, bahkan juga ikut menentang Rasulullah selama ia berdakwah. Begitu. Jadi setiap Rasulullah sedang berdakwah pasti kaum Quraisy tidak menyenangi Rasulullah SAW. Banyak pertentangan dari kaum Quraisy, dari kaum kafir Quraisy bersama dengan kaum kafir Quraisy lainnya. Abu Jahal dan juga Abu Lahab menentang dakwah Rasulullah SAW. Keduanya bahkan memutuskan untuk mendesak pengikutnya agar meninggalkan Nabi SAW. Mereka khawatir jika ajaran Nabi Muhammad itu hanya akan merusak agama nenek moyang, yaitu menyembah berhala. Pada saat itu juga perintah berzakat dan kurban di zaman Rasulullah SAW. Kondisi kaum muslim yang mulai sejahtera pada tahun kedua Hijriah, muncul sebuah perintah untuk zakat. Nabi Muhammad SAW kemudian langsung mengutus Muaz bin Jabal untuk menjadi qadli di Yaman. Selain itu, Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah kurban ketika sedang melakukan haji wada di Mina. Saat itu Rasulullah SAW menyembelih sebanyak 100 ekor unta. Beliau menyembelih sendiri 63 ekor, sementara sisanya ia serahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Dan sekilas cerita wafat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah wafat bersamaan dengan turunnya wahyu Allah SWT, yaitu surat Az-Zumar ayat 30, yang artinya sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Diketahui Nabi Muhammad SAW mulai sakit pada bulan Safar tahun 11 Hijriah. Beliau awalnya menderita sakit kepala dan demam hingga pada akhirnya membuat suhu tubuh meninggi. Kondisi tersebut terus-terusan terjadi selama 2 minggu. Akhirnya Rasulullah SAW akhirnya mengunjungi rumah istri-istrinya. Lalu tibalah ia di kediaman Aisyah. Tidak lama setelah ia sampai di rumah Aisyah, Rasulullah SAW meninggal dunia. Kabar meninggalnya Rasulullah ini membuat seluruh penduduk Mekah sangat bersedih. Mereka merasa kehilangan sosok yang begitu bijak dan mulia. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.